Selamat malam, sahabat YN Sport. Malam ini sudah tahu dong, sudah ada yang pakai baju MU, sudah ada yang menyembunyikan identitas kemenangannya malam ini. Tapi tetap The Reds, semua The Reds. Tetap The Reds. Kita malam ini mau bahas tentang gol terbesar pastinya dong. Gol terbesar di dekade ini dong. Mimpi buruk bagi Bukan mimpi, itu kenyataan. itu kenyataan ya. Iya dong. Kita bahas Manchester United yang masih anget-anget sama Liverpool yang sudah tidak mau dibahas sama beliau-beliau ini. Ya, saya membela beliau karena kasihan kalau saya pakai baju Liverpool dia tambah terzolimi. Saya Ya. di sini. Saya mau nanya-nanya dulu nih sebelum kita mulai ke pertanyaan yang lebih dalam mengenai Manchester United dan Liverpool. Gimana tanggapan kedua belah pihak nih? Oh ya, tapi ini disclaimer dulu ya. Jadi disclaimer dulu, kita itu sedang bicara sesuatu yang kita bukan ahlinya ya. Betul, Iya, pasti. Iya. Jadi kita pokoknya sudut pandang kita penikmat bola aja ya. Ya, kenapa? Karena ya setiap orang itu kalau menikmati sesuatu kemudian seneng biasanya diceritakan. Susah pun juga diceritakan. Diceritakan dengan berat hati. Dengan berat begitu ya. hati saya menceritakan. Lebih kecurhat sih ini. Silakan mau Manchester United dulu atau Liverpool dulu? Liverpool dulu lah. Yang menang dulu. Liverpool ya, Liverpool. Sebenarnya secara trofi major kalah. Karena MU kan udah 20. Liverpool itu terakhir kemarin sama Klopp 2019-2020 ya. Itu ke-19. Ya beda satu kan. Walaupun secara total ada mayor, ada piala-piala yang lain itu paling banyak Liverpool. Cuman kemarin ada peristiwa yang bagi saya itu saya sebenarnya nggak bangga amat, malah kasihan terus. Aduh. Padahal saya udah deg-degan karena kalau nggak salah 11 permainan terakhir ya, main terakhir itu nggak pernah kalah loh. MU tuh menang dan Anthony gacor, kemudian juga Rashford itu luar biasa. Aku bayangan saya itu ketika kemarin main di Anfield itu paling mentok draw lah gitu. Paling mentok gitu. Itu sudah wah udahlah. Ternyata ketika saya malam hari sambil ngerjakan sesuatu lihat-lihat, "Loh, kok enak lama-lama." Awalnya nyoba-nyoba gitu ya. Ini tidur apa enggak nih? Tidur kayaknya ini. Pas 1-0 itu saya ini masih sangat mungkin di comeback gitu loh. Tapi setelah kemudian saya melihat ada satu pemain yang bagi saya mungkin man of the match-nya di babak pertama, yaitu bagi saya pribadi ya, itu adalah Robertson. Ini sudah mulai kayak kelihatan, ini kayaknya diobrak-abrik dari sisi kiri kan gitu ya. Itu yang membuat saya jadi mungkin lah masih bisa lah 2-0. Mentok mungkin 2-0. Saya nggak ngebayangin kalau kemarin itu bisa sampai 7-0. Gak ada yang bisa bayangin kayaknya. Kok bisa ya? Itu sampai Kayaknya kemarin gak ada yang bayangin. Bisa membayangkan. ya, cuman memang saya melihat ini gegen pressing yang paling top. Dan memang tapi juga ini sih lini belakangnya MU kayaknya kemarin Keropos banget. Hancur sekali. Ya. Itu sih. Gimana pembelaan? Ada pembelaan kah dari fans Manchester United? Diwakilkan, tenang teman-teman. Yang merasa fans Manchester United. Dan tolong fans MU jangan mau diwakilkan. Ya betul. Gimana ya? Mau ngebela tuh membela apa gitu? Gak ada yang bisa dibela dari 7-0. Ya cuma mungkin Peluang banyak tuh kemarin. Babak pertama itu padahal main tuh bagus banget. Bahkan sempat ngegolin walau dianulir karena offside kan. Itu udah lumayan bagus sebenarnya kalau mempertahankan permainan seperti itu. Betul. Aku yakin sih bisa ngebalap gitu. Tapi ya mungkin udah kena mental ya setelah babak kedua itu kan di awal langsung kegolan tuh. Nah, itu mungkin mentalnya udah drop di situ sih. Menurut Grace sendiri kemarin tuh faktor apa sebenarnya itu kok tim antum bisa babak belur kayak gitu ya? Ya mungkin ada faktor kelelahan mungkin karena beberapa minggu sebelumnya kan main tuh dua hari sekali. Itu selama 6 pertandingan kayak gitu mungkin kelelahan, tapi sebenarnya itu juga nggak bisa dijadikan alasan karena atlet profesional. Iya betul. Jadi itu harusnya bukan alasan ya, cuma ngelihat dari semangat timnya itu main udah nggak kayak biasanya. Mereka yang biasanya lari terus ini
baru ketinggalan kalah duel udah jogging Iya. nggak lari. itu kesel banget. Kayak pemain-pemain di e-sport ya. Main di e-sport saja ya. Pemain-pemain e-sport itu. Itu lebih kayak Mario kayaknya. Iya, Bruno kayak Mario ya. Jadi Bener. pas kita main di Lebak Bulus ya. Bukan pas di sono, pas di Iya, Anissa. bisa itu. Lari, ayo, lari. Tapi dia sendiri Dia nggak lari. Iya. Tapi aura Anfield kali ya. Itu juga Itu juga Anfield mungkin itu ya. mempengaruhi. Parah itu. Iya. Iya. Makanya seremnya Anfield di situ. Kalau saya kemarin itu dari sisi Liverpool ya, itu trio gak sadar itu. Nggak sadar. Nggak sadar. Itu Trio gak nggak sadar ya. sadar. Gakpo, Salah sama Darwin Nunes itu satu yang sangat dinantikan sebenarnya. Ya. Seperti halnya dulu trio Mo Salah, Sane, sama Firmino. Firmino. Nah itu yang dirindukan. Cuman ya lahirnya kok ya pas sama MU itu jadi euforianya tambah luar biasa. benar. Ya karena kita rivalitas paling Rivalitas besar betul. tuh. Makanya ketika kemarin ada komentar, wah tunggu aja nanti digebuk sama Madrid. Kita sih nggak ada urusan Iya, gitu loh. iya, Itu sudah aura yang berbeda gitu. Jadi kalaupun kalah tetap 7-0 ini sebuah sejarah yang luar biasa gitu loh. Benar. Terus beberapa yang paling saya suka itu Klopp itu mulai memberikan ruang-ruang kepada misalnya Elliot, pemain-pemain baru gitu. Seneng nggak itu? Mudanya ya. Itu gitu pemain muda. Dan ini bagi saya tadi jadi memang on perform banget Liverpool yang gegen pressingnya juga berhasil karena kita bisa lihat misalnya gol pertama coba kita lihat ya. Di gol pertama kita lihat bagaimana tusukan nggak dari awal ya. Coba kalau dari Gakpo nih. Nah, ini si Wan Bissaka itu ngapain gitu loh? Dalot itu. Enggak ini. Oh iya. Ini. Nah, Itu Dalot. yang itu. Dalot itu. Bukan dong. itu Fred. Dalotnya. Fred, sorry, Iya, Fred. Dalotnya udah ketarik Iya. ke depan. Iya. Fred itu ngapain wong si Gakpo di sono malah agak ke pinggir. Nah, ini menurut saya kecerdasan seorang Robertson itu loh. Iya. Membaca kemana Gakpo mau lari itu bagi saya keren banget. Dan ini juga tendangannya mantap. Dan ini bagus juga si Gakpo tuh gerakan tipuan Varane jadi betul. ketipu itu Varane. Iya. Ini gol Ini kedua kan nih. gol pertama itu saya lebih melihat bagaimana kecerdasan si Robertson. Itu yang ngobrak-abrik di sisi kiri dan seperti biasa ketika Liverpool nyerang itu kan umpan-umpan agak panjang dikit, nggak pendek-pendek, agak tiki-taka itu. Umpannya tepat gitu ya. Timingnya pas. Nah, itu kemarin dapat banget Robertson itu. Dan itu salah satu wingback ya. Wingback. Menurut saya yang salah ya lumayan terbaik lah tuh kalau misalnya Robertson itu. Iya. Itu gol yang pertama. Jadi sisi kiri memang remuk lah gitu ya. Dan itu juga bisa dilihat kesalahan dari Dalot juga, dia terlalu nge-pressing ke Betul. depan. Mungkin- Sehingga sisi belakangnya tuh udah ketutup sama Fred. Tapi ya tetap ini kalah. Iya. Betul. Karena itu harusnya udah di cover sama Dalot, tapi Dalot Iya. terlalu maju itu dia. Iya. Dan Shaw juga terlalu mundur. Itu harusnya Gakpo bisa jadi offside kalau Shaw maju. Iya. Ini kan saya tuh saking ramainya kan setelah pertandingan ini ramai banget tuh. Iya. MU di pojokan sepojok-pojok itu. sampai masuk goa kan. Itu sampai masuk Manchester goa. United versus the world. Iya, Betul. semua memberitakan Iya. ini. Gitu. Terus sebagai pencinta MU nih, gimana nih tanggapan lu? Ya. Karena semua lini, nggak cuma yang suka bola loh, yang ngangkat ini. Satu-satunya yang bisa kita lakukan ya masuk ke dalam gua. Ya, masuk ke dalam kemudian muhasabah diri. Ini aja kita dalam gua itu. Iya, sampai WA kemarin ya, Iya. ngajakin saya ke goa. Sini makan siang di goa katanya. Terus saya langsung bikin status dia, gengs, info gua yang ada di kamar mandi dalam mana dia. Iya, karena ramai banget. Terus memang. angka 7 tuh jadi angka keramat. Iya, benar. Sampai Benar. dan chance yang terakhir Liverpool tuh kan Ronaldo. Iya, Bayangkan benar. itu sampai sebegitunya. Sampai udah ada di IG itu yang bilang jangan sebut angka 7 lagi.
Do re mi fa sol la di tangga nada 7. Langit 7 lagi. Banyak banget yang 7 tuh. Hari juga 7. Ada apa dengan 7? Bahkan tanggalnya pun pas. Pas. Besoknya tanggal 7. Iya benar. Dia pertandingan sampai tanggal 6. dibikin meme gitu, angkanya diganti Manchester Manchester United. United. Angka 7 diganti logo Manchester United. Iya. Gak usah sok kuat. Padahal kamu pengen kan ditanyain gimana hari ini, ada cerita apa hari ini, sambil dipeluk waktu dunia lagi gak baik-baik aja sama kamu. Karena kamu punya banyak cerita, tapi kamu gak punya rumah untuk pulang. Semangat. Semuanya bicara Manchester United. Parah itu. Nah, ini kan gol pertama ya. Jadi nah kalau kita lihat gol kedua gitu loh. Gol kedua kita lihat ya, coba. Gol kedua dari Nunes. Iya, keterlaluan sih. Kok bisa membiarkan Nunes ngegolin? Itu kan maksudnya apa ya? Lini belakangnya itu loh. Iya. Tuh ada dua orang, Iya. Fabinho sama si Nunes bisa bebas Hancur. kayak gitu loh. Nah, tapi Elliot itu nggak mau ngumpan atau mau nendang. Terlalu kencang gol kan. Tapi ya Nunes Lihat mantap banget. posisi Bruno tuh dia nggak ikut bantu turun tuh. Iya, Dia iya. stay di luar kotak penalti itu ngeselin banget sih. Ya, coba kita lihat posisi Bruno coba yang di gol kedua. Mundur lagi. Ya. Nah, kita lihat. Ya ini ngapain di sini? Nomor 8 ini kan? Iya. Ya ngapain di situ gitu loh. Nonton kan berarti? Ketika Shaw harusnya ngerapat ke tengah, dia harusnya nge-cover sisi situ. Iya, Dia iya. enggak. Dan mungkin setelah gol ini pun ada meme yang bilang bahwa Bruno itu nggak pantas jadi Kapten, kapten. Gitu iya. ada kan? Ya, Gara-gara iya. di pertandingan ini kayaknya. Ya mungkin karena dia ya gitulah. Ya ini gol kedua ya. Ini Nunes loh. Pas saya nonton ini itu samaan awal di grup itu kan saya bilang aduh Nunes please bawa bola nggak bisa bla bla bla. Tapi mungkin memang perannya ya memang cari posisi dia gitu. Benar. Bukan seperti striker pada umumnya, tapi striker yang zaman dulu kan ya, nunggu bola tapi posisi yang bagus hajar gitu. Nah, ini gol kedua ya. Coba kita lihat gol ketiga. Tiganya. Nah, gol ketiga ini parah banget. Ini salah itu kayak bermain sama anak kecil itu sama si Martinez kan itu. Martinez tuh Iya, aduh. dimain-mainin. Waduh, itu udah jatuh lagi gitu. Dan Shaw-nya malah fokus ke bola, dia nggak nge-cover Gakpo di situ. Iya. Jadi gol kedua itu memang serangan balik yang luar biasa itu. Ya Mo Salah lahir kembali lah ini. Dan di pertandingan ini rekor pecah oleh Mo Salah sebagai top scorer di Liverpool sendiri gitu ya. Melebihi Robbie Fowler gitu ya. Luar biasa. Ini gol ke-4 ya. Ini gol keempat. Ya, kalau keempat itu yang ini. Nah, yang ada mungkin menurut saya yang keempat itu ya faktor laki juga sih karena ada balik lagi ke Nunes. Nah, nggak ada yang menjaga. Dan itu kelemahan sektor pertahanannya ini. Second ball-nya tuh selalu nggak dapet. Yes. Bener-bener Salah itu kayak dikasih ruang penalti gitu. Terus kita lihat gol ke 4 Nunes. Ngomong jangkung banget sih. Dan sundulan Nunes mantap. Tapi umpan dari Endo juga bagus. Asik banget. Nah, ini gol ke 5. Ke 6. Oh. Ini semakin dipertunjukkan gini saya pengen ganti baju Al Nassr nih kayaknya. Ada nggak baju Al Nassr nih? Tolonglah. Ya, jadi ini juga kemelut banget itu terus kemelut tapi bingung tuh loh rasanya. MU. Iya. Ah ini Firmino tapi bentar lagi aduh. Ini sih udah kelihatan pemain-pemainnya udah nggak fokus Udah nggak ada yang fokus. buyar ya. Nyerah. Bahkan Ten Hag sendiri bilang dia cuma ngeliat 11 pemain individunya udah kehilangan kepalanya gitu. Firmino ini musim besok udah nggak di Liverpool ya. Tapi menurut saya ini perpisahan yang baik dari Firmino. Maksudnya dia tidak bikin masalah, nggak pernah bikin masalah di Liverpool. Jadi apa ya? Salah satu pemain yang menurut saya nggak pernah bikin ulah itu ya Firmino. Dia menurun performnya karena cedera aja.
Nah itu soalan pertandingan kemarin 7-0 itu rekor yang sangat memalukan itu buat histori MU. banget. Sedih sekali saya melihat ini lagi. Jangan Harus diulang-ulang dilihat lagi itu mental saya terganggu. terus suruh bikin konten ini lagi. Iya. Saya juga makanya tak tutupi supaya tidak menambah kesedihan antum gitu ya kan. Tapi ngomong-ngomong saya pakai baju MU tahun-tahun lama. Menurut saya tuh Manchester United zaman dulu sama zaman sekarang kayaknya tuh jauh gitu kayak waktu zamannya Sir Alex itu kan siapa yang bisa ngalahin? Iya, maksudnya masih pemain-pemainnya tuh masih dari akademi, akademi Manchester United. Sekarang kan beli jadi. Nah, itu yang dibenci sama fans Manchester United pada pemiliknya sekarang tuh gitu. Kalau Liverpool masih walaupun nggak hampir sama, cuman masih beberapa kayak Trent Arnold, kemudian beberapa itu masih ya lumayan akademi gitu. Tapi memang ya namanya bola kan industri ya. Pada akhirnya begitu. Jadi ini menurut saya bukan hanya sekedar pengaruh pemilik tapi juga aura bola dunia itu sekarang begitu. Lah bagaimana Messi, Mbappe sama Neymar kok jadi satu kan aneh tuh. Semua karena waktu kan gitu. Karena waktu gitu loh. Nah, itu bedanya. Jadi kalau pemain zaman dulu tuh rasanya karakternya tuh karakter tim gitu loh. Iya, benar. MU tuh kalau sudah ada Beckham, itu udah. Jadi tepat banget, wah itu. Udah nyerah kalau sudah ada Beckham itu. Dan kayaknya pemain dulu tuh semua rata-rata ya atlet main bola gitu. Kalau sekarang kan kayaknya artis. Kayak artis gitu jadi. Medsos juga kan. Karena medsos iya. Kenal orang-orang tuh atlet tuh. Tapi perkembangan bola itu memang memang nggak kayak dulu. Dulu tuh kayak tempaannya itu tempaan apa ya? Ya akademi, bukan gitu, pemain instan gitu. Iya benar. Jadi memang bangun tim gitu. Bangun tim banget. Kayak Nah, ini menurut saya dulu saya tuh mikirnya kalau soalan bola itu gini. Ngapain sih pelatih itu? Cuman ngomong doang gitu loh. Tapi ternyata setelah mempelajari ternyata ya memang pelatih itu pinter walaupun dia mungkin nggak bisa bola gitu. Tapi meracik kemudian menempatkan segala macam itu strategi. Ternyata pengaruh banget ternyata. Karena kan ketika kecil kan kita bilang wow bisanya ngomong doang gitu ya. Ternyata ya ketika Klopp itu masuk ini gegen pressing, ini ya gitu. Kerasa gitu loh ternyata kalau sudah beda pelatih ya beda gaya main, cara mainnya ternyata ngaruh gitu loh. Tapi nggak tahu ini kedepannya Premier League ini kan sesuatu yang menurut saya kalau dulu tuh gampang, pokoknya 3 besar udah itu lah. Baru setelah yang biru Leicester itu menang itu mulai acak tuh, Dulu tuh kalau pas ada MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool dah. Empat itu pokoknya aja. Ganti-gantian sekarang tiba-tiba ada Newcastle sekarang. Ada Newcastle. Tottenham itu juga sebenarnya nggak terlalu dulu itu. Sekarang mulai naik-naik gitu. Nah, ini menurut saya perkembangan bola yang pada akhirnya makin seru aja. Cuman menurut saya khusus Liga Inggris. Kalau liga yang lain saya nggak terlalu ini. Kalau liga yang lain ya katakan Liga Spanyol kayaknya dari dulu pun masih sama. Liga Italia pun cuman nyempil dikit Atletico. Gitu aja terus. Jadi Madrid, Barca sekarang pun juga Barca. Sekarang masih Barca. Liga Jerman ya Munchen, Dortmund. Sekarang naik Cuma sekarang ini lumayan. Union Berlin naik. Kalau salah ya. Union Berlin apa ya? Lupa aku. Yang menurut saya agak membosankan itu ya Liga Italia. Padahal dulu saya tuh kenal bola pertama Liga Italia. Masa-masa mungkin antum belum lahir, Gabriel Batistuta itu dia Fiorentina, kemudian ada Totti, itu mulai top-topnya pokoknya Liga Italia itu. Tapi anehnya Liga Italia itu kan nggak menarik, tapi klubnya kok sering juara dunia gitu. Iya ya klubnya ya. Iya. Yang aneh lagi Madrid sekarang nggak ada orang Spanyolnya kan? Iya Madrid. Nggak ada orang Spanyolnya. Madrid. Iya. Nggak ada orang Spanyolnya. Iya. Iya Asensio. Jadi mungkin 1-2 gitu. Dan sekarang tuh
pengganti rivalitas Ronaldo Messi itu belum ada juga ya, belum muncul ya. Belum ada. Kira-kira siapa nih penggantinya? Belum muncul kan? Yang paling jadi Ronaldo sama Messi itu kayaknya panjang Iya, banget. panjang Kalau banget. sekarang ada, itu sebentar kemudian hilang. Gitu. bener. Sebenarnya kan Neymar gitu kan bisa, tapi dia lahir di saat yang salah Neymar aja. lahir Lahirnya di saat yang salah. nih. Dan masih ada Messi sama Masih ada Ronaldo. Dan Messi, dia lagi Ronaldo. di era primanya, dia gabungnya ke Barcelona yang Ada Messi. Iya, ada Messi lagi bagus-bagusnya Salah lagi. itu, Sayang banget Neymar. Ya tapi itulah ya bola ya. Bola itu kan bundar. Jadi saya melihat kemarin tuh MU itu filosofi bolanya ya, bola itu kan kadang di bawah kadang bocor kira-kira. Lah kemarin tuh pas di bawah bocor lagi. Iya. Itu sih. Nah, tapi overall ya inilah bola. Bola, ya. gitu ya. Jadi seberapapun kita ngefans ya pada akhirnya ya kita sebagai penikmat aja Iya. gitu. Gitu jangan sampai kemudian ya bahwa bully-bulian yang ada di sosmed itu hiburan aja. Hiburan aja. Buat Liverpool. Buat Tapi buat Liverpool. MU enggak dong, enggak liburan. Tapi emang Enggak liburan apa ya, dong. budaya sepak bola yang aku suka itu adalah ketika kita menang kita ngebully, ketika kita kalah ya udah dibully santai aja. Iya santai aja, Nikmatin betul. nikmatin Itu aja. fair aja. Gak usah Betul. melawan, gak usah Iya nikmatin benar. aja. Gitu. Ya, masuk ke gua segala itu ya happy aja Happy biasa. aja. Gitu. Itulah enaknya kita Iya, nikmatin bola betul, itu betul. salah satunya. Ya mungkin beda kalau kita langsung di Inggris holigannya segala wah itu bisa Iya. tawuran segala macam. Tapi kita ya sebagai penikmat Penikmat saja aja, itu, ya. ya beginilah gitu loh. Asiknya itu begitu. Jadi kalau menang ya jumawa gitu ya. Iya. Kalau kalah ya masuk gua kan gitu kan. Selesai gitu loh. Dan ini Gitu. ada berita lagi nih Tati. Wah. Nah, ini dimunculkan tema baru berarti berita ya? Iya, tema baru. Main nih. ini. Tema barunya itu Ronaldo sumbangkan berapa miliar ini? Itu tuh ketutup tuh. Oh, Nah. betul. Ronaldo sumbangkan 5,3 miliar Oh, iya. bantu korban gempa Turki dan Suriah. Wah, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Gimana? kan setahun 3,1 triliun. Itu cuma Segini, segini kecil doang, segini. kecil. Tapi masya Allah, Iya, luar tapi biasa, masya Allah. luar biasa. Fenomena yang- Artinya so tinggi tingginya ya katakanlah para atlet itu alhamdulillah masih ada kepedulian Iya, gitu iya. ya. Bahkan kemudian Lagi sekelas Messi, Ronaldo yang Messi juga donasi 56 miliar untuk 50. korban gempa Turki. Masya Masya Allah. Allah. Turki dan Suriah. mantap ya. Nah Sekelas ini mereka ya. perlu diapresiasi lah. Perlu diapresiasi. Jadi prestasi mereka itu apalagi La Pulga ya. La Pulga. Kemarin udah juara dunia Iya, ya iya, kan. Udah selesai lah. Selesai. Tapi katanya 2026 ya. Mau main lagi katanya. Oh iya. Tapi bagi dia hiburan aja gitu. Iya, Udah selesai untuk kan dia. mengisi waktu Achievementnya Gitu gitu tuanya. Keluar. Waktu luangnya, iya. Gitu. Tapi ini para pemain sepak bola yang notabene juga Berprestasi. katakanlah berprestasi, kemudian penghasilannya Menginspirasi juga juga luar ya. biasa. Itu masih berpikir untuk berbagi itu Iya, saya poin yang luar biasa. Keren banget sih itu. Walaupun ya kita harus akui ya kita doakan moga-moga mereka dapat hidayah kan itu. Amin. Apalagi Ronaldo udah di Arab Ya, ya. sekarang. Ronaldo udah di Mudah-mudahan Arab. lebih Hmm. mudah. Kalau mereka gitu. dapat hidayah kan gampang kita ngundang ke EN Sport. Iya. Tenang, tunggu. Iya. Nunggu Ronaldo tua. Waktunya kosong dia nanti. Ya, kalau dia udah nggak ada jadwal, nggak laku, Iya. itu pasti di spot. Iya, Anissa tenang nanti kita undang ke Anissa. Iya. Masya Jadi Allah. ini perlu dicontoh lah teman-teman yang katakanlah ada saudara yang membutuhkan apa segala macam ya di posisi apapun ya inilah kesempatan untuk membantu lah gitu. Oke. Berikutnya tentang apa nih kita berikutnya? Oh iya. Kecelakaan. Oh iya, di Indonesia kebetulan saya tadi sempat lihat-lihat berita. Di Indonesia tuh ada berita pertandingan. Sebentar saya cari dulu, Tat. Tragedi pemain Madura United terkapar usai benturan keras. Jadi dia mencetak gol. Jadi ini pertandingan PSIS Semarang versus Madura United. Ricky Riansyah. Nah, pemain itu cetak gol tapi ketendang sama back lawan. Terus tiba-tiba terkapar. Tapi yang mau di highlight, tapi informasi selanjutnya dia keadaannya sekarang udah sehat, alhamdulillah. Tapi yang mau di highlight tuh saya lihat pemainnya temennya tuh langsung
pertolongan pertama tuh gitu, langsung ditarik lidahnya. Itu kan itu yang kalau lidahnya terkapal gitu, ketelan itu ya. Nah, kalau lidah ketelan kan ada pernah kan lidah ketelan terus tiba-tiba nggak bisa nafas dan meninggal itu luar biasa banget, dan kita harus paham soal itu karena kita juga main bola, kita juga adu fisik gitu. Betul. Takutnya ada kejadian gitu. Berarti ketika benturan keras itu kalau nanti misalnya naudzubillah ya. Kita tidak berat. Tapi ketika kemudian ada kejadian seperti ini berarti memang pertolongan pertama itu jangan sampai lidah itu ketelan. Iya. Bahkan yang di kalau nggak salah Liga Inggris atau Liga mana itu sampai kegigit, sampai kayak berdarah gitu, tapi jadi selamat gitu. Jadi selamat. Jadi gini ditarik gitu, wah. Ya itu pertolongan pertama yang saat darurat gitu. sangat dibutuhkan. Tapi satu sisi ya ketika kita main soalan fun game ya udah bawa fun aja. Jangan sampai terlalu diadu gitu. Kita tuh fun game gitu. Karena kita kan mainnya itu ini kan oke kita lihat tayangannya ini ya. Itu langsung terkapar gitu. Dan itu ya temannya langsung panggil medis. Terus satu lagi lari langsung, buka mulutnya. Itu kalau lidahnya, katanya kan kalau lidahnya jatuh tuh nutup saluran pernapasan kan. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu Indonesia juga pernah ada kayak ini, tapi nggak selamat. Dan meninggal, selamat. Berarti keselak lidahnya sendiri. Iya. Itu. Bahaya banget ini. Ya artinya tadi kembali ke kalau kita apalagi di e-sport itu kan olahraga terkadang kesehatan tuh nomor 2. Nomor 1 kan cari kejuaraan. Yang penting bisa sombong gitu ya. Fun gitu ya. Jadi makanya kalau kita fun game ya udah fun aja. Jangan sampai terlalu ngotot, jangan sampai baik secara fisik maupun secara emosi. Kalaupun emosi itu emosi-emosian gitu ya gitu loh. Sebel kepada Mario itu ya sebel-sebel aja lah. Ya sorry ya Mario ya. Ya. Jadi lu langsung datang ambulan juga ya. Okay. Jadi itu pentingnya memahami bahwa ya kita olahraga itu satu cari sehat, cari senang, kemudian cari teman, itu penting gitu ya. Kayak di e-sport tuh memang kita arahnya ke situ. Jadi sehat alhamdulillah bonus, kemudian senang insya Allah juga bonus ya. Yang penting itu teman itu loh. Itu justru di komunitas khususnya e-sport itu teman itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting kita dapatkan di komunitas, karena dari teman itu kita nanti bisa mendapatkan banyak kebaikan. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Maka saya sering sampaikan ke teman-teman, target kita di e-sport itu pokoknya kalau habis bola sharing tipis-tipis lah gitu. Jangan sampai kita cuma senang aja gitu. Ya. Gitu. Oke, itu soalan ini ya, kalau ada cedera. Saya juga ini masih mungkin 80% lah. Gitu. Belum pulih sempurna. Jadi masih sering kalau bengkak kan kalau digini kan? Iya. Kan nggak balik itu lah. Itu masih. Cuman secara bantalan katanya sudah lumayan. Cuman masih ada. Makanya kalau pas main ya nggak terlalu dikeluarkan kemampuannya. Gitu. Oke, ini adalah tayangan perdana kita. Intinya kita ngobrol-ngobrol di YN Sport Podcast ini, teman-teman bakalan dapat ilmu dari orang-orang yang tidak ahli sama sekali. Disclaimer kita hanya kita adalah membagikan keasikan kita. Moga-moga ini sama dengan teman-teman, dan nanti kalau misalnya teman-teman pengen ikut ngobrol di podcast, ayo datang ke studio. Kita bisa bahas bareng, kita bisa ngobrol bareng ya. Dan bukan cuma bola ya? Bukan hanya bola. Saya termasuk orang yang semua olahraga suka, kecuali catur olahraga otak. Iya. Olahraga paling berat ya, ngangkat kuda, ngangkat raja 3 periode lagi. Ada di e-sport juga. Badminton juga saya senang banget ya. Kita nanti mungkin membahas soalan Muhammad Ihsan ya. Itu yang menutup aurat, kalau itu hal-hal yang menurut saya yang jarang dibahas di orang-orang profesional lah. Kita kan melihat sisi-sisi yang berbeda lah, yang berbeda gitu. Kemudian basket kita nanti mungkin bisa ngundang Novelik kayaknya. Dia seneng basket. Sama Mas Nanda itu mau tuh basket. Ya. Aku juga bisa main basket. Aku olahraga yang dari sampai sekarang itu shoot nggak bisa loh. Maksudnya itu dorong itu saya
kiri, padahal aku mainnya kanan. Wah, aneh lah bahasa itu saya. Tapi ya kalau Perlu diajak main dicoba tapi seru-seru, perlu dicoba. ya boleh. Kalau diajak main seru-seru masih bisa sih. Masih ya, Masih. oke. Ya. Badminton lumayan, tapi ini cedera. Ini kalau untuk di gini agak sakit, tapi saya tetap coba untuk ya dikit-dikit lah gitu loh. Jadi nanti di Handsport itu memang semuanya. Semuanya ya Ya, dibahas lah mungkin ya. kalau ada yang balet boleh. Aduh, balet. Iya, ya sepak Yang penting balet. nutup aurat. Yang penting tetap nutup aurat teman-teman. Iya. Gitu sih. Gitu. Tutup dong. Oh iya. Terus buat teman-teman juga yang punya saran, langsung aja DM di Instagram @ynsportid. Saran misalkan openingnya nih kayak gini, contoh gitu-gitu nggak apa-apa, kita terima saran-sarannya karena kita masih awal gitu, masih Atau soal isu yang mau diangkat. atau soal isu mau diangkat, boleh. Gitu. Oke. Terus bintang tamu yang mau didatangkan. Oh, bintang Siapa tamu tahu yang pemilik Al Nassr ya kan. Pemilik Iya. dibeli gitu kan. Dibeli gitu. Siapa tahu bisa mendatangkan De Gea untuk dia curhat bagaimana rasanya 7 gol gitu. Ya. 7 gol tetap dibahas. Oke. Yen Sport. Gimana nih guys? Ini nggak usah diedit ya, nggak usah diedit ya. Gimana nih closingnya? Udah ya sport. Kan Iya. gitu. Yen Sport. All you can swear.